Staf showroom semakin brutal. Mereka menyiram Andi dengan air karena tidak mau pergi. Aku terbangun di bawah kolong jembatan tol, Jakarta Selatan, dengan udara dingin menyusup lewat kain jaket compang-camping yang sudah tidak berbentuk. Bau asap knalpot, air got, dan sisa makanan bercampur menjadi satu. Di sekelilingku, para gelandangan masih tertidur pulas. Ada yang berbaring di atas karton bekas, ada pula yang memeluk botol plastik kosong sebagai pengganti selimut. Namaku Andi Pradita, umurku 40 tahun. 5 tahun lalu, aku adalah seorang direktur utama perusahaan properti ternama. Kantor megah di lantai 28, mobil mewah di garasi rumah mewah, istri cantik, dan anak semata wayang yang lucu. Tapi sekarang, aku tak punya apa-apa. Bahkan surat-surat penting seperti KTP atau akta kelahiran pun hilang entah kemana. Saat itu, Doni, teman bisnisku sejak kuliah, memutuskan untuk melarikan uang perusahaan. Dia bekerja sama dengan oknum bank dan membuat skandal keuangan besar-besaran. Nama baikku hancur. Proyek-proyekku dibekukan, aset-aset disita, dan istriku membawa putraku pergi karena merasa malu. Aku dituduh korupsi, padahal aku adalah korban. Aku sempat mencoba melawan, tapi semua orang menutup mata dan telinga. Sejak saat itu, aku hidup mengembara. Tak ada yang mau percaya bahwa aku pernah sukses. Aku dicaci, diabaikan, bahkan diinjak-injak. Dan entah kenapa, aku memilih untuk tidak melawan. Aku membiarkan diriku tenggelam dalam kemiskinan, seolah-olah ini adalah hukuman yang pantas bagiku. Aku bangkit pelan-pelan, meregangkan otot yang kaku karena tidur di lantai beton. Aku mengambil botol minumku dan pergi ke tempat biasa kami mencuci muka di dekat toilet umum pinggir jalan. Airnya keruh tapi cukuplah untuk menyegarkan diri. Setelah itu, aku mulai menjalani rutinitasku. Mengumpulkan kardus bekas, botol plastik, kaleng, atau apapun yang bisa dijual ke pengepul. Hari itu langit mendung. Aku ingat, 5 tahun yang lalu, tepat di hari yang sama, aku sedang menandatangani kontrak proyek apartemen senilai ratusan miliar. Sekarang, aku hanya bisa melihat gedung-gedung tinggi itu dari kejauhan, tanpa bisa masuk ke dalamnya. Di tengah perjalanan pulang, aku melewati sebuah showroom mobil mewah. Papan besar bertuliskan, promo akhir tahun, diskon hingga 30%, terpajang dengan angkuh. Di dalam, terlihat mobil-mobil sport berkilauan, seperti mengejek kemiskinanku. Sejenak, aku termenung. Aku dulu sering membeli mobil seperti itu, bahkan lebih mahal lagi. Kok ngeliatin mobil gitu, Pak? Tanya seorang pemuda yang lewat sambil tersenyum geli. Aku hanya tersenyum tipis, lalu berjalan pergi. Tapi entah kenapa, sesuatu dalam diriku berkata, masuklah, dan aku tidak tahu bahwa kunjungan itu akan mengubah hidupku selamanya. Sore itu, langit Jakarta mulai menggelap, awan hitam bergelung di atas kota, tapi aku tetap melangkah menuju ujung jalan tol, tempat biasanya para pemulung berkumpul. Di tangan kiriku tergenggam plastik berisi kaleng bekas hasil seharian bekerja. Sebenarnya, bukan pekerjaan yang layak disebut sebagai karier, tapi ini satu-satunya cara untuk bisa makan. Aku duduk di atas karton bekas, sambil menikmati nasi bungkus murah yang baru saja kutukar dengan beberapa botol plastik. Di depanku, ada Bu Minah, seorang wanita tua yang selalu baik padaku. Dia seperti ibu kedua bagiku sejak aku hidup di jalanan. Katanya, aku mirip anaknya yang hilang entah kemana, entah benar atau tidak, tapi setiap kali dia memberiku makanan lebih, aku hanya bisa tersenyum dan menerimanya tanpa banyak bicara. Mas Andi kelihatan gelisah hari ini, katanya sambil menyodorkan teh hangat dalam botol bekas. Aku memandangnya sejenak, lalu menjawab pelan. Saya hanya sedang memikirkan sesuatu. Bu Minah menghela napas panjang. Kamu nggak pernah bilang apa-apa, Mas. Tapi saya lihat matamu, kayak orang yang punya masa lalu besar. Aku diam. Masa lalu. Kata itu menusuk hatiku. Masa lalu yang penuh dusta, pengkhianatan, dan penyesalan. Aku hampir saja membuka mulutku, tapi pikiranku langsung melayang pada showroom mobil mewah yang kulihat tadi. Mobil-mobil itu, mereka seperti mengingatkanku pada identitas asliku.
Padahal, siapapun yang melihatku sekarang pasti akan mengira aku hanya gembel biasa. Aku ingin masuk ke situ, gumamku tanpa sadar. Buminah mengerutkan kening. Kemana? Ke showroom itu. Cuman, ingin tahu aja. Buminah terdiam. Sejenak lalu berkata, "Kamu harus ingat, Mas, orang-orang di situ, mereka tidak akan melihatmu sebagai manusia. Mereka hanya melihat baju compang-campingmu." Aku tertawa kecil. Aku sudah biasa direndahkan. Tapi ternyata, kata-kata Buminah tidaklah salah. Esok harinya, saat aku masuk ke showroom itu, semua mata langsung memandangku dengan tatapan sinis. Staf yang ramah pada pembeli berpakaian rapi, tiba-tiba menjadi dingin ketika melihatku. Aku mencoba mengabaikan mereka, lalu bertanya pada seorang salesman bernama Rizal tentang harga sebuah mobil sport merah menyala. "Harga? Bapak mau beli? Uangnya ada?" Jawabnya dengan nada mengejek. Aku tidak marah. Aku hanya menatapnya, lalu berkata tenang, "Saya cuma ingin tahu." Namun, malam itu, di kolong jembatan, aku tidak bisa tidur. Bayangan wajah Rizal dan Susi, manajer, perempuan yang ikut menertawakanku, terus menghantuiku. Tapi di tengah rasa malu dan amarah, ada satu hal yang mulai tumbuh dalam diriku. Semangat untuk bangkit. Aku membuka laptop bekas yang kusimpan di balik kardus. Laptop ini hadiah dari Buminah, yang dibelikan secara diam-diam dari tabungan kecilnya. Aku membuka email lama milikku, dan ternyata masih aktif. Di sanalah aku menemukan kabar yang mengubah segalanya. Perusahaan mobil itu akan dijual. Investor. Baru sedang dicari, aku tersenyum tipis. Mungkin inilah saatnya aku pulang. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Aku memperbaiki jaket robekku yang sudah tak layak pakai, lalu melangkah keluar dari kolong jembatan. Langkahku mantap menuju showroom mobil mewah yang sama seperti kemarin. Kali ini, aku tidak membawa uang, tidak membawa kartu identitas, bahkan tidak membawa harapan besar. Tapi ada satu hal yang kubawa, tekad. Aku ingin mereka tahu siapa aku sebenarnya. Bukan untuk pamer, bukan untuk menang, tapi agar suatu hari nanti, jika aku berhasil bangkit, mereka akan ingat hari ini. Ingat bagaimana mereka merendahkan seseorang hanya karena penampilannya. Saat aku masuk, pintu otomatis terbuka perlahan. Dinginnya AC langsung menyergap tubuhku yang basah oleh keringat pagi. Bau parfum mahal dan kulit asli dari interior mobil menyambutku. Di sudut ruangan, beberapa calon pembeli sedang dikelilingi salesman dengan seragam rapi dan senyum manis. Mata mereka mulai mengarah padaku. Aku bisa merasakan tatapan sinis, bingung, dan mungkin juga jijik. Tapi aku tetap melangkah maju, mendekati mobil sport merah menyala yang kemarin sempat membuatku termenung. "Permisi, Pak," ujarku pada seorang pria muda berjas biru yang sedang sibuk memeriksa tablet. Dia menoleh, lalu matanya menyapu tubuhku dari atas sampai bawah. Ekspresinya langsung berubah menjadi ragu-ragu. "Iya, ada yang bisa saya bantu? Berapa harganya?" Tanyaku sambil menunjuk mobil sport itu. Pria muda itu tersenyum kecil, tapi matanya menunjukkan ejekan. "Itu mobilnya 3,7 miliar, Pak." Aku diam sejenak, lalu berkata pelan, "Jika beli cash, apakah ada diskon?" Wajahnya langsung berubah. Dia menatapku seperti melihat orang gila. Lalu, dia menepuk bahunya sendiri, seolah-olah baru saja mendapat ide lucu. "Diskon? Kalau Bapak beli 4, 5, mungkin kami kasih hadiah payung atau kaos." Beberapa staf lain tertawa mendengarnya. Suara tawa mereka menusuk telingaku, tapi aku mencoba tetap tenang. Aku tidak datang untuk dibully, tapi aku juga tidak akan mundur begitu saja. "Saya serius ingin tahu," kataku. Seorang wanita berambut pendek dan berpakaian lebih resmi mendekat. Matanya tajam, wajahnya dingin. "Kamu lagi cari kerja ya, Pak? Kami sedang butuh tukang parkir kalau mau daftar di meja sebelah." Aku menatapnya. Nama di namteknya, Susi, manajer operasional. "Saya hanya bertanya harga," jawabku. "Kalau cuma bertanya, silakan lihat brosur di meja depan." "Jangan ganggu customer," katanya dingin. Aku tidak bergeming. Aku tahu aku tidak punya uang, tidak punya status, tidak punya apa-apa. Tapi aku masih punya martabat.
Dan aku tidak akan biarkan mereka menginjak-injak itu. Aku tidak ganggu siapa-siapa. Ada kataku. Aku hanya ingin tahu. Namun suasana semakin panas. Rizal, sang salesman yang kemarin juga bersikap kasar, datang dengan langkah cepat. Ia menghampiriku dan berkata, "Kamu tuh kayaknya nggak sadar diri ya. Orang miskin kok sok-sokan masuk showroom mobil mewah. Pulang aja sana." Aku menatap matanya. Tidak marah, tidak takut, hanya menatap. Tapi tatapan itu sepertinya membuatnya kesal. Ia mendekatiku, lalu mendorongku pelan. "Keluar," desisnya. Aku mundur selangkah. Beberapa pengunjung mulai melihat ke arah kami. Ada yang merekam dengan ponsel, ada yang pura-pura tidak peduli. "Silakan keluar, atau kita panggil satpam," kata Susi dingin. Aku akhirnya berjalan keluar, tapi saat pintu otomatis menutup di belakangku, aku berjanji dalam hati, aku akan kembali. Dan kali itu, aku akan menjadi bos mereka. Aku tidak langsung pulang setelah diusir dari showroom. Aku duduk di trotoar dekat minimarket, memandangi jalan yang dipenuhi mobil-mobil mewah lewat silih berganti. Setiap kendaraan yang melintas seperti mengingatkanku pada masa lalu, masa ketika aku bisa membeli apapun hanya dengan sekali tekan tanda tangan. Kemarin, mereka menertawakan dan merendahkan aku. Hari ini, mereka menyiramiku dengan air dingin. Aku kembali ke showroom itu. Entah kenapa masih ada rasa penasaran yang menggelegak di dada. Mungkin ingin membuktikan sampai seberapa rendah batas manusia ketika melihat orang lain jatuh. Kali ini, aku masuk tanpa banyak bicara. Aku hanya berdiri di dekat mobil sport merah itu, melihat refleksiku di bodi mengilapnya. Rizal langsung melihatku. Matanya menyipit. "Lagi-lagi kamu?" Aku tidak menjawab. Aku diam saja. "Kamu tuh nggak kapok-kapok ya?" katanya sambil mendekatiku. "Ini tempat buat orang punya uang, bukan pengemis." Beberapa staf mulai berkumpul. Sepertinya mereka menikmati pemandangan ini. Susi datang juga, kali ini dengan ekspresi lebih kesal. "Kami sudah bilang kemarin," katanya dingin. "Kalau cuma mau bertanya-tanya, lihat brosur. Jangan ganggu bisnis kami." Aku menatapnya. "Saya tidak ganggu siapa-siapa, saya hanya ingin tahu." Mata Rizal bersinar dengan semacam kepuasan. "Pengen tahu? Aku kasih tahu cara kerja di sini. Kalau kamu nggak punya uang, kamu keluar. Titik." Aku tetap tidak bergerak. Itu mungkin kesalahanku. Dalam sekejap, Rizal menarik lenganku dan mendorongku keras. Aku tersandung dan hampir terjatuh. Beberapa pengunjung mulai protes, tapi tidak ada yang benar-benar maju untuk membantuku. "Keluar!" desis Rizal lagi. Aku mencoba bangkit, tapi Susi memberi isyarat pada salah satu staf keamanan. Pria besar, itu mengambil ember berisi air dari tempat cuci mobil. Lalu, cepat sekali, ia menyiramkan seluruh isinya tepat ke wajahku. Air itu dingin, menyergap tubuhku yang basah oleh keringat pagi. Aku terbatuk-batuk, sementara tawa para staf meledak di sekelilingku. Bahkan beberapa pengunjung ikut tertawa. Ada yang merekam. Ada yang pura-pura tidak melihat. Aku berdiri perlahan, tubuhku menggigil. Wajahku basah, baju compang-campingku semakin kotor, tapi mataku tetap tajam. "Kalian tidak tahu siapa aku," gumamku pelan. Rizal tertawa. "Kami tahu. Kamu cuma gembel." "Sok tahu." Aku akhirnya keluar. Langkahku berat. Udara luar terasa lebih panas dari biasanya. Aku tidak marah. Aku tidak sedih. Aku hanya tenang. Karena saat itulah, dalam hati, aku membuat keputusan. Aku akan kembali. Dan kali itu, aku akan menjadi pemilik tempat ini. Aku tidak akan membalas dendam dengan amarah. Aku akan tunjukkan pada mereka arti sebenarnya dari kekuatan, identitas, dan harga diri. Dan aku tahu persis bagaimana caranya. Aku pulang ke kolong jembatan dalam keadaan basah kuyup dan tubuh menggigil. Udara malam Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Di sekelilingku, para gelandangan mulai tertidur lelap di atas karton atau selimut tipis yang mereka punya. Aku duduk di pojokan, menyandarkan punggung pada tiang beton yang dingin, sambil memeluk diri sendiri untuk menjaga suhu tubuh. Tapi meski fisikku lelah dan kedinginan, pikiranku justru panas. Mereka menyiramiku. Mereka memukulku. Mereka menertawakanku. Tapi yang paling sakit,
Mereka meragukan harga diriku. Aku tidak marah karena direndahkan. Aku marah karena aku diam. Karena aku biarkan mereka melihatku sebagai sampah. Padahal, aku bukan siapa-siapa. Lagi, aku mengeluarkan laptop bekas dari balik tumpukan kardus. Bu Minah pernah memberiku ini beberapa bulan lalu. Katanya agar aku bisa tetap terhubung dengan dunia luar. Waktu itu, aku hanya tersenyum, tapi tak pernah benar-benar membukanya. Sampai Herkitines laptop itu masih menyala. Baterainya hampir habis, tapi cukup untuk satu hal, membuka email. Aku mengetik alamat email lamaku masih aktif, jantungku berdebar. Aku ragu sejenak, lalu mengetik kata sandi yang ternyata masih valid. Layar masuk ke inbox dan ratusan notifikasi lama muncul. Surat-surat dari pengacara, dari mantan staf, dari investor, bahkan dari media. Dan kemudian, sebuah subjek menarik perhatianku, penjualan saham PT, Mega Mobilindo, investor baru. Aku klik isinya singkat, tapi membuat darahku mendidih. PT, Mega Mobilindo, salah satu anak perusahaan mobil mewah terbesar di Indonesia, akan dilepas oleh pemegang saham utama. Proses akuisisi akan dimulai dalam waktu dekat. Jika Anda berminat, silakan hubungi kontak di bawah ini. Aku mengenal perusahaan itu. Sangat mengenal. Dulu, perusahaan itu adalah bagian dari portofolio bisnisku sebelum Doni mengkhianati semuanya. Aku mengambil ponsel tua yang masih bisa terhubung ke internet dengan susah payah. Aku buka aplikasi perbankan. Rekeningku belum ditutup. Uangnya tidak banyak tapi cukup untuk awal. Aku masih punya beberapa aset kecil yang lolos dari penyitaan. Dan yang paling penting, aku masih punya nama. Aku mencatat nomor kontak dari email itu, lalu keluar dari tempat persembunyianku. Aku menuju warnet kecil di pinggir jalan, tempat orang-orang seperti kami bisa menyewa komputer dengan harga murah. Aku memesan 1 jam. Aku membuka dokumen lama. Aku menulis surat elektronik kepada tim legalku dulu, jika mereka masih ada. Aku juga mengirim pesan ke broker lama, menanyakan kondisi pasar otomotif saat ini. Dari sudut layar, aku melihat foto diriku dulu. Masa ketika aku masih punya nama besar, aku bukan gembel. Aku Andi Pradita, dan aku akan kembali. Aku duduk di pojok ruang rapat lantai 32 sebuah gedung bisnis di kawasan Sudirman. Di sekelilingku, para pengacara dan tim legal perusahaan duduk dengan laptop terbuka, mencatat setiap poin penting dari pertemuan ini. Aku memakai jas hitam sederhana. Bukan Jones Mahalios, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa aku bukan orang sembarangan. Di depanku, dokumen akuisisi terbuka. Judulnya, Pengambil Alihan Saham PT, Mega Mobilindo oleh PT, Pradita Global Group. Ya, perusahaan itu akan menjadi milikku lagi. Prosesnya tidak mudah. Setelah beberapa hari berkutat dengan email, telepon, dan pertemuan singkat dengan mantan kolega, aku berhasil menghubungi broker dan pengacara lama. Mereka terkejut melihatku hidup, apalagi mendengar rencana akuisisiku. Tapi mereka tetap profesional, mungkin karena takut atau mungkin karena rasa penasaran. Kami bekerja cepat. Tim legal membantu proses transfer aset kecil-kecilan, menjual beberapa properti yang tersisa, mengumpulkan modal awal. Kami juga membuat identitas perusahaan baru, PT Pradita Global Group, tanpa menyebut namaku secara langsung. Tujuannya satu, agar semua orang di PT Mega Mobilindo tidak tahu siapa pemilik barunya sampai saat yang tepat. Dan hari ini, kami sudah diambang kesepakatan final. Semua dokumen lengkap, kata pengacara utamaku Pak Aryo. Penandatanganan bisa dilakukan sore ini. Aku mengangguk pelan. Rasanya seperti mimpi. 5 tahun lalu, aku adalah korban pengkhianatan yang bangkrut. Sekarang, aku sedang merebut kembali salah satu bagian dari duniamu. Apa kita akan umumkan identitas pemilik baru? Tanya staf marketing. Aku diam sejenak, lalu menjawab tenang, belum. Biarkan mereka berspekulasi. Biarkan mereka khawatir. Mereka yang pernah merendahkanku harus merasakan apa artinya ketidakpastian. Harus merasakan bagaimana rasanya menjadi bawahan dari seseorang yang tidak mereka kenali.
Setelah rapat selesai, aku pulang ke apartemen sederhana yang kutempati selama masa transisi. Bukan kemewahan seperti dulu, tapi cukuplah untuk istirahat dan mempersiapkan langkah selanjutnya. Aku membuka laptop dan mengetik satu pesan. Kepada seluruh staf PT Mega Mobilindo, pemegang saham baru telah resmi bergabung. Perubahan besar akan segera terjadi. Silakan persiapkan diri. Aku menekan tombol kirim. Beberapa jam kemudian, aku menerima balasan dari manajer operasional showroom tempat aku pernah dipermalukan. Dari Susi, manajer operasional. Assalamualaikum. Apa? Terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sebagai investor baru. Kami siap mendukung segala perubahan yang akan terjadi. Mohon arahan lebih lanjut. Aku tersenyum tipis. Nanti juga kamu akan tahu, Bu Susi, siapa bosmu sebenarnya. Hari itu langit Jakarta mendung. Awan tebal menggantung di atas kota, seperti menanti sesuatu besar yang akan terjadi. Di dalam showroom mobil mewah tempat aku pernah dipermalukan, semua staf berkumpul di ruang pertemuan kecil. Mereka duduk berjejer, rapi, wajahnya tegang. Tidak ada yang tahu siapa pemilik baru, tapi semua bisa menebak, perubahan besar sedang datang. Aku berdiri di balik pintu samping, memakai jas hitam polos dan syal tebal yang menutupi separuh wajahku. Ini bukan lagi tubuh lemah yang mereka hina beberapa minggu lalu. Ini adalah tubuh Andi Pradita, pria yang pernah sukses, pernah jatuh, dan kini bangkit kembali. Silakan masuk, kata Pak Aryo, pengacara lamaku yang menjadi penasehat legal. Selama proses akuisisi, aku melangkah masuk. Semua mata langsung tertuju padaku. Ada yang tampak bingung, ada yang mencoba menebak identitasku, ada juga yang mulai gelisah. Selamat pagi, sapaku tenang. Susi, sang manajer operasional, langsung berdiri. Assalamualaikum Bapak, selamat datang di PT Mega Mobilindo, kami sangat senang bisa bertemu langsung. Aku hanya tersenyum tipis. Terima kasih, saya juga senang bisa kembali ke sini. Rizal, si salesman sombong, ikut menyambut. Kalau ada arahan atau instruksi baru, kami siap menjalankan, Pak. Aku duduk di kursi paling depan. Di layar belakang, sebuah video mulai diputar. Bukan video promosi mobil, bukan video pelatihan, kerja, tapi rekaman CCTV dari beberapa minggu lalu. Di layar terlihat diriku, dengan pakaian compang-camping, jaket robek, dan wajah lesu, sedang bertanya harga mobil sport merah. Suaraku terdengar jelas. Berapa harganya? Lalu muncullah Rizal dan Susi. Tatapan sinis, ejekan, bahkan dorongan fisik yang mereka lakukan padaku. Suara desingan terkejut terdengar di antara para staf. Beberapa mulai gelisah. Yang lain saling pandang, tidak percaya. Ini adalah hari pembalasan. Ucapku, suaraku tetap tenang, tapi penuh beban emosi. Bukan karena dendam, tapi karena kalian harus tahu, bagaimana rasanya direndahkan hanya karena penampilan. Aku berdiri, lalu membuka daftar nama yang sudah kutulis seminggu lalu. Nama-nama orang yang terlibat secara langsung dalam penghinaan. Itu, Susi, ia menegang Rizal, matanya membelalak, Aldi. Pria muda yang merekam kejadian itu dengan ponsel. Dan beberapa nama lainnya. Aku menyerahkan surat pemecatan pada mereka. Kalian dipecat efektif hari ini. Tidak ada protes. Tidak ada tangisan, hanya kesunyian berat yang menggantung di ruangan itu. Aku melihat ke arah Susi. Ia menatapku dengan tatapan kosong. Siapa Anda sebenarnya? Bisiknya, aku tersenyum. Belum saatnya kalian tahu, belum saatnya, tapi segera. Ruangan masih sunyi setelah surat pemecatan kuserahkan. Susi, Rizal, dan beberapa staf lainnya hanya bisa menatap amplop coklat itu seperti melihat hantu yang datang menghantui masa lalu mereka. Aku duduk kembali di kursi tengah. Suasana terasa lebih berat dari sebelumnya. Di luar, langit Jakarta mulai diguyur hujan deras. Tetesan air menghantam atap kaca showroom seperti tepuk tangan tak terdengar. Kalian pasti bertanya-tanya, ucapku pelan, siapa saya sebenarnya? Mereka tidak menjawab. Bahkan Susi yang biasanya lancar berbicara pun tampak kesulitan mencari kata-kata. Aku berdiri perlahan, melepas syal yang menutupi wajahku. Udara dingin ruangan menyergap leherku.
Tapi aku tidak peduli. Aku mendekati layar. Besar tempat video CCTV tadi diputar. Aku menatap diriku sendiri di layar. Seorang gembel yang direndahkan, dipermalukan, bahkan disiram air karena berani masuk ke dunia mereka. Lalu aku berkata, saya adalah Andi Pradita. Sejenak, tidak ada reaksi. Mereka masih memproses kata-kataku. Tapi kemudian, maksud Bapak? Rizal mulai gemetar. Matanya membelalak. Ia mundur selangkah seolah-olah baru saja sadar bahwa ia pernah mendorong orang ini. Ya, lanjutku. Saya adalah salah satu pendiri PT, Mega Mobilindo. Saya juga mantan direktur utama Pradita Group. Dan kalian merendahkan saya saat saya datang sebagai gembel. Wajah Susi pucat, tangannya gemetar. Ia membuka mulut ingin bicara, tapi suaranya enggan keluar. Kami tidak tahu. Bisiknya. Aku tersenyum tipis. Itu masalahnya. Kalian tidak pernah mau tahu. Aku berjalan menuju meja rapat, lalu menempatkan dokumen-dokumen penting di atasnya. Ada foto masa laluku, kontrak awal perusahaan, dan salinan surat kepemilikan saham. Kalian semua berpikir uang dan penampilan menentukan siapa seseorang, ucapku. Padahal harga diri itu bukan dari baju atau mobil, tapi dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Aku menatap satu persatu wajah mereka, beberapa menunduk. Yang lain menatap lantai. Semua terlihat malu, takut, dan mungkin menyesal. Saya tidak melakukan ini untuk dendam, ujarku. Tapi agar kalian ingat, agar kalian belajar. Jangan pernah lagi menghakimi seseorang hanya dari penampilan luarnya. Aku meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata lagi. Langkahku tenang, hatiku lega. Aku bukan lagi gembel. Aku adalah bos mereka. Dan hari ini aku akhirnya pulang. Kantor pusat PT Mega Mobilindo kini terasa sangat berbeda. Bukan hanya karena dekorasinya yang lebih sederhana atau suasana kerjanya yang lebih tenang, tapi karena nilai-nilai baru yang mulai diterapkan. Aku memutuskan untuk tidak menempati ruang direktur utama yang dulunya pernah menjadi tempatku bekerja setiap hari. Aku ingin semua dimulai dari nol. Aku bahkan memindahkan meja kerjaku ke lantai bawah, agar bisa lebih dekat dengan tim operasional. Aku ingin mereka tahu, bos mereka bukan lagi figur jauh di atas sana, tapi bagian dari perjalanan mereka. Pak, Andi, ini laporan penjualan bulan ini, kata seorang staf muda bernama Rina, menghampiriku dengan selembar dokumen. Aku tersenyum padanya. Terima kasih, tolong pastikan juga data dari cabang Bekasi sudah masuk. Dia mengangguk dan pergi. Aku melihat punggungnya menjauh. Ia salah satu dari beberapa orang yang tetap kukaryakan setelah proses pemecatan besar-besaran kemarin. Bukan karena dia punya pengalaman hebat, tapi karena sikapnya yang rendah hati dan respek pada siapa saja, termasuk kepada para gelandangan yang kadang datang ke showroom. Aku membuka laptopku dan mulai menulis surat internal untuk seluruh karyawan. Saya menyadari bahwa kita semua pernah melakukan kesalahan, tapi yang penting adalah bagaimana kita belajar darinya. Saya tidak ingin ada lagi diskriminasi di perusahaan ini. Tidak peduli apakah seseorang datang dengan mobil mewah atau tanpa sepatu sekalipun, layani mereka dengan hormat. Selesai mengetik, aku menekan tombol kirim. Beberapa saat kemudian notifikasi masuk, subjek, permintaan bertemu dari. Doni, putra jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Nama itu masih membuat dadaku sesak. Doni, mantan partner bisnisku, orang yang meruntuhkan hidupku 5 tahun lalu. Ia yang membuatku bangkrut, membuat keluargaku hancur, dan membuatku harus hidup di jalanan. Aku menatap layar beberapa detik, lalu membalas singkat, besok jam 10 pagi. Di tempat biasa. Tempat biasa? Bukan kantor. Bukan restoran mewah. Tapi, kolong jembatan tol, tempat aku pernah tidur selama bertahun-tahun. Esok harinya, aku menunggu di sana. Udara pagi dingin, angin bertiup pelan. Tak lama, sebuah mobil mewah berhenti di tepi jalan. Doni turun. Pakaiannya rapi. Wajahnya tampak tua dari terakhir kali kami bertemu. Masih ingat aku? Tanyaku pelan. Ia menatapku tak percaya. Andi,
Kamu? Aku tersenyum tipis. Ya, aku pulang. Ia mendekat, ingin berkata-kata, tapi suaranya serak. Aku. Aku minta maaf. Aku tahu itu tidak akan mengubah apa-apa. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku diam sejenak. Lalu berkata, aku tidak akan lupa, tapi aku bisa memaafkanmu, asal kamu berjanji. Kamu tidak akan melukai siapapun seperti yang kamu lakukan padaku. Doni mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Aku akhirnya berkata, pergilah, dan mulailah hidupmu dari awal. Sepertiku dulu. Ia pergi. Langkahnya pelan, seperti membawa beban yang sama beratnya denganku dulu. Aku duduk di karton bekas tempat aku biasa tidur. Menatap langit pagi. It's terasa lebih cerah hari ini. Aku bukan lagi gembel, bukan lagi korban, dan bukan lagi dendam yang mencari balas. Aku adalah Andi Pradita, manusia yang telah bangkit. Dan kini, siap memberi kesempatan kedua. Hari ini, langit Jakarta terlihat lebih cerah. Aku duduk di ruang kerjaku yang sederhana, tidak jauh dari lobi utama showroom mobil mewah tempat hidupku pernah direndahkan. Di sekelilingku, suasana sudah sangat berbeda. Para staf kini lebih ramah, sopan, dan tidak lagi memandang rendah siapapun yang datang, baik itu pengusaha sukses atau orang biasa. Aku membuka laptop dan melihat laporan bulanan dari tim operasional. Hasilnya menjanjikan. Bukan karena angka penjualan yang naik, tapi karena perubahan budaya kerja. Kami tidak hanya menjual mobil, tapi juga nilai-nilai, kejujuran, kesopanan, dan empati. Pak Andi, panggil Rina, staf administrasi yang dulu, kukaryakan meski ia bukan orang paling senior. Ini surat balasan dari Kementerian Perindustrian soal program pelatihan mekanik untuk penyandang disabilitas. Aku tersenyum. Bagus, tolong proses secepatnya. Kami layak mendapat kesempatan. Yang sama ia mengangguk dan pergi. Aku menatap punggungnya. Ia muda, masih bersemangat, dan aku ingin semua orang seperti dia bisa berkembang di sini. Setelah menyelesaikan beberapa tugas, aku keluar dari kantor. Udara pagi cukup segar. Aku memutuskan untuk berjalan kaki menuju satu tempat yang sangat penting bagiku. Kolong jembatan tol. Langkahku mantap, meski hatiku sedikit gugup. Tempat itu adalah rumah pertamaku selama 5 tahun. Tempat aku jatuh, merana, dan akhirnya bangkit. Sesampainya di sana, suasana tidak banyak berubah. Bau asap, knalpot, udara lembab, dan suara kendaraan di atas tetap terdengar. Tapi kali ini, aku bukan datang sebagai gelandangan. Di sana, Bumina sedang duduk di pojokan, menemani beberapa pemulung muda yang sepertinya baru saja kehilangan tempat tinggal. Begitu melihatku, matanya bersinar. Andi, sapanya riang. Kamu datang lagi? Aku tersenyum. Iya, Bu, saya mau ajak Ibu makan siang. Ada kabar baik. Bumina tertawa kecil. Kabar baik? Untuk saya? Aku mengangguk. Iya. Saya sudah siapkan rumah kecil untuk Ibu. Dekat dengan kantor saya. Tidak besar, tapi nyaman. Dan saya juga akan bantu adik-adik di sini agar bisa sekolah atau punya pekerjaan tetap. Wajah Bumina tampak haru. Ia memegang tanganku. Erat. Andi, kamu sudah jadi orang hebat. Tapi yang lebih penting, kamu tetap manusia yang baik. Aku menatapnya. Saya belajar dari ibu bahwa kebaikan itu tidak harus datang dari uang, tapi dari hati. Kami berjalan pergi dari kolong jembatan. Aku tidak akan sering-sering datang ke sini lagi. Tapi aku berjanji akan selalu ingat tempat ini. Tempat aku mulai bangkit. Tempat aku belajar bahwa harga diri tidak ditentukan oleh apa yang kita kenakan, tapi oleh cara kita memperlakukan orang lain. Malam hari, aku pulang ke apartemen baruku. Aku membuka laptop dan menulis catatan terakhir. Dunia ini memang penuh diskriminasi. Tapi kita bisa ubah itu. Satu langkah kecil, satu kebaikan kecil, dan satu peluang kecil bisa membuat perbedaan besar. Aku menyimpan dokumen itu dan menutup laptop. Lalu, aku melihat foto keluargaku di meja, istri dan putraku. Mereka belum kembali, tapi aku percaya
Audi suatu hari nanti, mereka akan tahu bahwa ayah mereka tidak hanya bangkit dari keterpurukan, tapi juga menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Aku bukan lagi gembel, bukan lagi korban, dan bukan lagi dendam yang mencari balas. Aku adalah Andi Pradita, manusia, yang telah bangkit dan kini siap memberi kesempatan kedua.